Bab 871, sebuah kata samar. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Itu Chu Xiaobei. Benar saja, dia terlihat cantik, tidak heran Kaisar Loyou menyukainya. Apa yang kau tahu, orang-orang Kaisar Loyou tidak tertarik padanya karena kecantikannya. Kenapa begitu? Aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa dia benar-benar sedih. Sebagai dewi dari klan peri Suanyu, dia dilanda malapetaka. Orang-orang dari klannya tidak ingin melawan, tetapi ingin menangkapnya dan mengirimnya keluar untuk melenyapkan malapetaka. Xiongtai adalah orang yang bijaksana, tetapi klan abadi Suanyu tidak punya pilihan. Bagaimanapun, itu adalah tindakan pengecut. Jika aku dengan bersemangat melawan klan abadi, aku pasti akan memberontak terhadap klan itu, dan aku tidak akan pernah menyesalinya bahkan jika klan itu hancur. Klan abadi Dali benar-benar kuat. Petik 2. Petik 2. Sulang dan Chu Xiaobei berdiri di sana, menyaksikan apa yang terjadi di aula. Para seniman bela diri dari klan Suanyu yang sangat terkejut dan kejam, seperti anjing jahat. Para pria menjijikkan yang ngiler dan rakus akan kecantikan. Para seniman bela diri yang menunjukkan belas kasihan dan berdiri diam. Ada beberapa yang masuk akal, tetapi mereka sedikit. Chu Xiaobei menundukkan kepalanya sedikit, dan dengan lembut meremas tinjunya. Dia sering diganggu oleh orang-orang dari garis lain. Pada saat ini, penghinaan itu sudah terlihat. Wajah Sulang seperti es, dengan aura pembunuh di matanya. Hanya dalam beberapa kata, para prajurit giok hitam di sekitarnya telah bergegas dan mengepung Sulang dan Chu Xiaobei. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Chu Xiaobei dan pria di sebelahnya memancarkan aura kuasi surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi kuasi abadi? Bukankah dia seorang Sein bela diri bintang 7, dia baru melarikan diri selama 2 bulan, dan dia telah menjadi makhluk abadi. Palsu, itu pasti gertakan, mencoba menakut-nakuti kita. Jangan bergerak gegabah, kepung mereka terlebih dahulu, dan tunggu Tuan Istana Suanheng datang. Satu persatu, prajurit klan Suanyu berhenti dan mengepung Sulang dan Xiaobei dari kejauhan. Saat berikutnya, Tuan Istana Suanheng di antara populasi itu melangkah ke udara dan menatap Sulang dan Chu Xiaobei. Chu Xiaobei, ikutlah dengan kami. Tuan Aula Suanheng yang duduk di aula teleportasi ini adalah seorang abadi bela diri. Dia benar dan menakjubkan, dan sorot mata Chu Xiaobei tampak seperti orang berdosa. Segera orang ini melirik Sulang, menunjukkan peringatan, dan kemudian menjauh dengan jijik. Tidak buruk, tangkap. Cepatlah bersama kami dan tundukkan kepala untuk mengaku. Saat dia berkata, 2 prajurit tingkat suci agung bergegas dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Chu Xiaobei. Menurut mereka, Chu Xiaobei tidak akan berani melawan dengan kehadiran marsial immortal, Palace Master Suanheng. Suanheng Wuxian sudah keluar, maka Chu Xiaobei akan dibawa pergi. Pria di sebelahnya tidak tahu siapa itu, dia tampaknya adalah seorang kuasa immortal, tetapi sangat disayangkan bahwa dia rentan di depan Wuxian, jadi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Sangat disayangkan bahwa seorang kuasa immortal wanita yang cantik dan kuat akan berakhir. Petik 2. Petik 2. Para prajurit di sekitar yang menonton pertunjukan berbisik dan berbicara. Tetapi saat berikutnya, membuat semua orang tercengang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mati, sebuah kata samar keluar dari pria tampan di sebelah Chu Xiaobei. Suaranya tidak keras, tetapi mencapai telinga semua orang. Disertai dengan suara itu, ada kekuatan tak terlihat dari aturan yang menakutkan. Detik berikutnya, melihat kedua Wusheng yang mengulurkan tangan mereka untuk menangkap sosok Chu Xiaobei, cahaya di mata mereka langsung meredup, berubah menjadi 2 mayat, dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Segera setelah itu, terbentuk dalam sebuah lingkaran, para prajurit klan Suanyu yang mengelilingi Sulang dan Xiaobei juga jatuh ke tanah pada saat yang sama, tanpa napas. Bukan hanya para prajurit klan Suanyu yang ganas ini. Puluhan ribu orang berdiri di aula teleportasi yang besar. Di antara orang-orang ini, siapapun yang berbicara kasar kepada Chu Xiaobei langsung tewas. Karena kebanyakan dari mereka memiliki mentalitas bahwa mereka tidak takut membuat masalah besar, jadi ada banyak orang yang tidak berbicara sepatah kata pun. Wow, setiap prajurit jatuh ke tanah, dalam postur yang berbeda. Pada saat ini, 2/3 orang di aula tewas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba mati? Kakak, kenapa kamu jatuh? Mati.
Tidak, bagaimana ini mungkin? Aku jelas tidak merasakan kekuatan apapun. Itu adalah kekuatan aturan kematian dalam teleportasi. Chu Xiaobei dan pria itu telah memulai, salah satu dari mereka telah menguasai aturan kematian. Ya Tuhan, membunuh 2/3 orang di aula sekaligus terlalu kejam. Bicaralah dengan hati-hati. Mereka terbunuh karena kata-kata kasar mereka, jangan jatuh, kamu, mati. Petik 2. Satu demi satu, orang-orang yang hidup menjerit dan menjerit ketakutan. Karena banyak dari orang mati memiliki teman-teman orang-orang ini, mereka sangat tidak puas. Tetapi orang-orang yang tidak puas ini segera mendinginkan pikiran Sulang. Dia marah saat ini, siapa yang berani menyinggung perasaannya, hanya ada satu kata di akhir kematian. Saat ini, lebih dari separuh orang yang hidup meninggal. Valkyrie apa, orang bijak bela diri apa, orang abadi apa, apapun wilayahmu, semuanya bersendawa. Ketika para prajurit yang tersisa melihat pemandangan mengerikan ini, mereka langsung ketakutan dan gemetar terus-menerus, hampir kencing. Namun mereka tidak berani melarikan diri. Siapa tahu jika tindakan melarikan diri itu akan menyinggung pihak lawan dan langsung dibunuh oleh orang lain. Oleh karena itu, semua orang yang hidup di aula itu berdiri gemetar dan waspada, mulut mereka seperti dijahit, dan mereka tidak berani bersuara. Tentu saja, ada satu pengecualian, itu adalah kepala aula teleportasi, Wuxian Xuanheng yang melayang di udara. Dia tertegun di sana, jelas juga terkejut dengan apa yang terjadi tiba-tiba. Penghinaan di matanya langsung berubah menjadi kengerian dan kemarahan yang membara. Bukannya Sulang tidak bisa membunuh orang ini, tetapi ingin menjaganya dan membiarkannya menjadi anjing yang memimpin jalan. Tetapi, Wuxian Xuanheng ini jelas tidak berpikir demikian, dia pikir Sulang tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, bahkan jika pihak lawan menguasai kekuatan mengerikan dari aturan kematian, wilayah kekuasaannya hanyalah negeri dongeng semu. Bajingan anjing. Beraninya kau membunuh bawahanku dan begitu banyak prajurit yang tidak bersalah. Hari ini, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping terlebih dahulu, dan membawa Chu Xiaobei kembali ke klan, menunggu untuk dikirim. Xuanheng Wuxian yang marah menunjuk hidung Sulang dan mengutuk, matanya mengamuk, wajahnya bengkok dan mengerikan. Apakah aku akan hancur berkeping-keping? Sulang cemberut tanpa komitmen, kamu bisa mencoba. Berani bersikap sombong saat kamu mati. Xuanheng Wuxian berteriak, dan langsung memukul Sulang dengan pukulan. Dia adalah seorang abadi bela diri dari 3 kesengsaraan, membawa kekuatan aturan yang mengerikan, dengan visi aturan merah menyala, dan meninju ke bawah, seolah-olah akan menghancurkan gunung dan sungai. Banyak prajurit yang berdiri di aula sekitarnya berdarah dari kikiau di bawah kekuatan yang kuat ini. Dan jatuh ke tanah. Mereka menatap pukulan Wuxian Xuanheng dengan mata terbelalak, hanya untuk merasakan bahwa itu adalah pukulan terkuat di dunia. Di bawah pukulan ini, makhluk abadi muda itu pasti akan mati. Namun, milidetik berikutnya, ledakan, pukulan mengerikan Xuanheng Wuxian mengenai penghalang yang tidak dapat dijelaskan di tengah jalan, membuat suara yang memekakkan telinga. Dia seperti roti kukus yang dengan cepat menabrak pelat besi, sosoknya yang terburu-buru berakhir dengan tiba-tiba, dan dia menabrak distorsi dan langsung terpental. Ledakan, Wuxian Xuanheng menghantam formasi teleportasi di aula utama tanpa terkendali, membelahnya menjadi berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Siapa yang menghalangiku? Apa yang menghalangiku? Berbaring di susunan teleportasi yang rusak, kemarahan di hati Xuanheng Wuxian yang malu seperti menuangkan baskom berisi air es, langsung memadamkan sebagian besarnya, menggantinya dengan ketidakpercayaan yang kental dan kengerian yang dalam. Menurut pendapatnya, Sulang pasti tidak bisa menghentikannya dari meninju. Lalu, pasti ada Wuxian yang kuat yang diam-diam menembak. Pihak lain tampaknya hanya memiliki 2 orang, tetapi sebenarnya, ada 3 orang, atau bahkan lebih. Pasti begitu. Tidak, kamu harus meminta bantuan. Xuanheng Wuxian gemetar seluruh tubuhnya, dan segera mengirim pesan untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, para penyintas yang berdiri di aula juga terkejut dengan mata melotot. Pukulan yang menghancurkan gunung dan sungai bahkan tidak mencapai sudut pakaian pemuda kuasi abadi itu, dan bahkan rambutnya tidak tertiup angin, itu langsung diblokir dan terbang. Metode pertahanan macam apa ini? Xuanheng Wuxian, hanya sampah, berani menggunakan nama Hang. Sulang bergerak, dia memandang Wuxian Xuanheng dengan jijik, dan mengangkat tangan kanannya dengan ringan.
Saat berikutnya, sekelompok kekuatan aturan campuran yang mengerikan muncul dari udara tipis, langsung mengelilingi Wuxian Xuanheng yang tertegun. Dia benar-benar melakukannya. Tidak ada keberadaan rahasia. Dia hanya seorang yang semi-abadi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini adalah kekuatan aturan campuran. Gravitasi emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, es. Ada banyak kekuatan aturan lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berapa banyak aturan yang dia pahami? Selain itu, kekuatan-kekuatan aturan ini jelas melampaui 3 malapetaka. Mencapai 4 malapetaka, tidak, itu adalah 5 malapetaka. Dia adalah dewa bela diri 5 kesengsaraan, dia menyamar sebagai negeri ajaib semu. Pikiran Wuxian melintas di benak Wuxian Xuanheng yang ketakutan, dan seluruh orang itu langsung diselimuti keputusasaan. Dia tahu bahwa di bawah kekuatan kelompok aturan ini, dia tidak akan pernah selamat. Jangan bunuh aku salah, aku bersedia menyerah. Tolong, lepaskan aku. Xuan Dai Wuxian memerintahkan kami untuk menangkap Chu Xiaobei. Petik 2. Petik 2. Xuan Heng Wuxian meninggalkan semua martabatnya dan langsung berlutut di tanah memohon belas kasihan. Ini membuat para prajurit yang selamat tercengang. Itulah Wuxian yang unggul. Seluruh klan Perisuanyu tidak tahu berapa miliar orang, tetapi Wuxian hanya memiliki sedikit. Xuan Heng Wuxian ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 5 penguasa klan Xuanyuxian. Tetapi saat ini dia berlutut di depan pemuda itu dan Chu Xiaobei dengan sangat rendah hati, memohon belas kasihan seperti seekor anjing. Adegan seperti itu hampir menghancurkan 3 pandangan semua yang selamat. Melepaskanmu, hehe, jika kami tertangkap olehmu, apa yang akan terjadi? Suara dingin sulang menyebar ke seluruh aula, seperti arus dingin, membuat semua orang gemetar. Aku tahu itu salah. Tolong, maafkan aku atas hidupku. Aku bersedia untuk memperbaiki nama Chu Xiaobei. Bencana klan abadi Xuanyu tidak disebabkan oleh Chu Xiaobei, itu hanya dendam dengan klan abadi Liu Dao. Mata abadi Xuan Hengwu menunjukkan keputusasaan, tetapi dia masih meminta belas kasihan. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dan itu juga caranya untuk menunda waktu. Aku harap Tetua Agung bisa segera datang. Pikirnya, haha, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dengan gerakan jari sulang, jejak hukum guntur tiba-tiba terpancar dari kekuatan hukum itu, dan jatuh ke Wuxian Xuanheng. Saat berikutnya, Zizi, guntur dan kilat yang mengerikan meletus dari kekuatan aturan yang tak terlihat, dan langsung menyelimuti puluhan meter di sekitarnya, membentuk medan guntur yang mengerikan. Namun, keberadaan di domain guntur itu musnah dalam sekejap. Apa? Xuan Heng Wuxian tertusuk guntur dan kilat melalui anggota tubuhnya, daging dan darahnya, dan langsung kejang-kejang seperti kambing. Sulang mengendalikan kekuatan guntur dan kilat ke tingkat 3 kesengsaraan martial Immortal Plus, yang dapat membawa rasa sakit dan kerusakan yang sangat kuat pada Xuan Heng, tetapi itu tidak akan menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Ini adalah siksaan dan hukuman. Sulang ingin memainkan Xuan Heng Wuxian ini sepenuhnya, dan membiarkannya menjadi anjing pemimpin setelah dia tidak bisa lagi melawan. Dan sekarang, berhenti. Teriakan kemarahan yang keras datang, seperti petir di biru, dan dengan keras menembus ke aula ini di mana hanya Xuan Heng yang berteriak. Sulang mengangkat kepalanya dan melihat aliran cahaya jatuh, berubah menjadi seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih. Lelaki tua itu retak, pelipisnya membiru hebat, dan wajah tuanya terpelintir seperti kulit pohon. Melihat panel properti lagi, ternyata Xuan Dai tua yang mengirim pesan kasar kepada Chu Xiaobei. Rambut tua yang acak-acakan ini mencapai 5 kesengsaraan, dan kekuatan tempurnya juga 5 kesengsaraan, biasa saja dan biasa-biasa saja. Sampah, bulu tua yang acak-acakan. Sulang melirik Xuan Dai Wuxian dengan jijik. Guntur dan kilat yang mengamuk tidak hanya terus berlanjut, tetapi juga menambahkan jejak aturan api, membakar Wuxian Xuanheng sambil berteriak. Aku membiarkanmu berhenti. Xuan Dai Wuxian sangat marah sehingga kikiau berasap, kau tidak hanya tidak berhenti, tetapi kau berani menghinaku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lao Za mau tahu bahwa Sulang bukanlah negeri ajaib di permukaan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Sulang lebih baik darinya. Dengan marah menyerangnya, dia langsung menganggap Sulang sebagai Sinen Wuxian. Dalam kemarahan, Xuan Dai Lao Za mau melipat tangannya menjadi telapak tangan, membanting Sulang dengan satu telapak tangan,
dan membanting kekuatan aturan di sekitar Wuxian Xuanheng dengan satu telapak tangan. Aku melihat kekuatan dua hukum es terpancar dari telapak tangan Xuandai Wuxian, bagaikan naga amarah yang menggelegar, berlari melalui seluruh aula. Dimanapun sistem es berkuasa di sepanjang jalan, tampaknya bahkan ruang itu telah menjadi gletser, tidak membeku. Para prajurit yang selamat di aula itu menatap pemandangan yang mengerikan ini, seolah-olah bahkan jiwa mereka akan membeku. Seperti yang diharapkan menjadi tetua agung dari klan abadi Xuanyu, dewa bela diri 5 kesengsaraan yang akan bertahan selamanya. Serangan yang begitu mengerikan, pemuda itu takut dia tidak dapat menghentikannya, dia akan ditanam. Petik 2. Petik 2. Pikiran ini terlintas di hati para prajurit yang selamat. Mereka tampaknya telah melihat pemandangan di mana Sulang berubah menjadi patung es, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Xuandai Wuxian bahkan merasa bahwa Sulang tidak dapat menghentikan pukulannya, dan sudah berpikir untuk menangkap Chu Xiaobei dan membawa klan Kaisar Loyou untuk memohon. Tetapi pada saat ini, sampah yang telah hidup selama jutaan tahun. Selama ini, aku belum sepenuhnya memahami hukum es. Senyum sinis Sulang bergema di aula, dia mengangkat tangannya dan mengetuknya dengan ringan. Segera setelah itu, sesuatu yang membuat semua orang ngeri terjadi. Aku melihat bahwa dua aturan es yang dikeluarkan dari telapak tangan Xuandai Wuxian tiba-tiba berhenti ketika mereka hendak mengenai Sulang dan kekuatan aturan yang mengelilingi Xuanheng Wuxian. Tidak hanya itu, aturan es yang sangat dingin dan bertahan lama kembali dengan ganas di saat berikutnya. Seperti tsunami yang mengerikan, ia membanjiri sungai, membanjiri langit, dan dengan momentum yang tak tertandingi, ia berkali-kali lebih kuat daripada aturan es yang dikeluarkan oleh Xuandai Wuxian. Apa? Bagaimana ini mungkin? Orang tua Xuandai meledak dalam kematian, matanya menatap keluar. Klan Peri Xuanyu terkenal dengan aturan sistem es, dan ia disucikan oleh sistem es, dan terutama didasarkan pada sistem es, menempat jalan menuju seni bela diri. Aturan es adalah kekuatan aturan terbaiknya dan cara serangan yang paling kuat. Tetapi sekarang, aspek terbaik dan terkuatnya dengan mudah dilampaui oleh seorang pemuda misterius. Pengetahuan lawan dalam aturan sistem es bahkan lebih kuat daripada Wuxian veterannya. Ini luar biasa, tetapi meskipun tidak dapat dipercaya, Patua Xuandai hampir tidak dapat menyangkal bahwa faktanya ada di depan Anda. Selain itu, kekuatan aturan sistem es yang kuat itu akan membunuhnya pada saat ini. Dunia giok es. Tanpa memikirkannya, Patua Xuandai langsung menunjukkan gerakan bertahan terkuatnya. Aku melihat penghalang giok seperti es terbentang darinya, seolah-olah membuka ruang, membentuk dunianya sendiri, bebas dari gangguan eksternal. Serangga kecil, itu hanya gerakan yang mengandalkan karakteristik dunia batin Wuxian, dan kau bahkan tidak memiliki ruang. Dunia macam apa yang berani kau klaim? Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, cahaya dingin melintas di matanya. Dalam sekejap, seolah-olah garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, sangat panjang, dan sangat tipis muncul dari ruang, bersilangan dan menyelimuti Xuandai Wuxian. Ini, aturan ruang. Kau, siapa kau? Aturan sistem es lebih baik dariku, dan kau juga menguasai aturan ruang. Mata Xuandai Wuxian meledak dengan keras, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan yang dalam. Meskipun pembelaannya terhadap alam giok es kuat, yang paling ia takuti adalah aturan ruang. Terlebih lagi, trik ini masih digunakan di dunia batin Wuxian, begitu ia ditembus, ia akan langsung mendapat serangan balik. Namun, dia sudah tidak mampu melawan saat ini, dan hanya bisa menyaksikan alam giok esnya dalam keputusasaan yang langsung terpotong-potong oleh aturan ruang. Itu seperti jaring laser yang mengerikan memotong seikat keju, tanpa penghalang apapun, ia memotongnya menjadi berkeping-keping. Boom! Xuandai Wuxian sepertinya mendengar suara teredam dari dunia batin Wuxiannya. Saat berikutnya, dia penuh dengan vitalitas dan darah, dan seteguk darah tua tiba-tiba keluar. Kalah. 5 kesengsaraan Xuandai Wuxian, tetua agung dari klan Xuanyu dikalahkan dan dimuntahkan. Ya Tuhan, siapa pemuda itu? Dia sangat tangguh. Mengerikan, tidak hanya memiliki aturan es yang lebih halus daripada Xuandai Wuxian, tetapi juga memiliki aturan spasial yang sangat langka. Petik 2. Petik 2. Para prajurit yang masih hidup itu berdiri di sana dengan kaku, mati rasa karena kengerian di hati mereka. Wuxian Xuandai yang tampaknya kuat bahkan tidak bisa menahan dua gerakan di depan pemuda itu. Xuanheng Wuxian yang disiksa oleh aturan sistem guntur.
Dan aturan sistem api juga putus asa. Awalnya dia mengira bahwa Xuan Dai Wuxian dapat dengan mudah menyelamatkannya. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wuxian Xuan Dai akan sama rentannya terhadap pemuda itu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Xuan Dai Wuxian merasa putus asa, seolah-olah rasa sakit di tubuhnya telah meningkat. Saat ini, ketika mereka melihat pemuda itu melangkah maju, suaranya acuh tak acuh, "Xuan Dai tua, mau lain-lain, ketika kamu berbicara dengan menghina dan menghina Chu Xiaobei, kamu tidak menyangka akan memiliki hari ini." Aku, Xuan Dai Wuxian gemetar dan hatinya penuh ketakutan. Jika dia tahu bahwa Chu Xiaobei memiliki penjaga Wuxian yang begitu kuat di sekitarnya, bagaimana dia berani menghina dengan tidak bermoral? Saya khawatir saya bahkan tidak berani mengkritik, tetapi berani mengeluh beberapa kata. "Apa yang kamu?" Sulang menatap Xuan Dai Wuxian dengan samar, "Kau tahu itu salah. Sayang sekali sudah terlambat." Begitu ucapan ini keluar, pupil mata Xuan Dai Wuxian tiba-tiba mengecil. Dia ingin membunuhku. Tebakan ini membuat Xuan Dai Wuxian dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia sudah lama tidak mengalami krisis hidup dan mati yang mengerikan ini. Bahkan ketika bertarung dengan para dewa bela diri dari klan Enam Dao Abadi, mereka tidak pernah merasakan napas kematian. Tapi sekarang, bau kematian mencekiknya, melarikan diri, kata, kerusakan uang, mencintaimu di hati Xuan Dai Wuxian. Tanpa memikirkannya, dia bahkan tidak memiliki keraguan tentang luka di tubuhnya. Dia langsung berubah menjadi pelarian, melesat keluar dengan kecepatan tercepat, dan melarikan diri keluar aula. Anjing tua dengan kaki patah, di mana dia bisa melarikan diri. Sulang mencibir dingin, bahkan tidak repot-repot menggerakkan jarinya, dengan gerakan hatinya, dia sekali lagi mengungkapkan aturan ruang. Garis-garis ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan seluruh aula memadat dengan ganas, seperti penjara yang menekan segalanya. Aturan sistem es diperbaiki hingga ke kedalaman, dan tampaknya memadatkan ruang. Namun, gerakan sulang adalah pemadatan ruang itu sendiri. Garis-garis metrik yang tampaknya tipis dan tak terlihat adalah pagar penjara yang tidak dapat ditembus. Itu ada di mana-mana, bahkan dipadatkan menjadi penghalang ruang, bahkan kekuatan spiritual pun tidak dapat menembusnya. Xuan Dai Wuxian, yang mencoba melarikan diri dengan sia-sia, menemukan bahwa dia tidak dapat lagi bergerak sedikit pun sebelum terbang keluar dari aula. Bahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya pun terpenjara dan sulit dioperasikan. Aturan ruang angkasa, mengerikan. Xuan Dai Wuxian ketakutan, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Selanjutnya, yang harus dia hadapi adalah kematian. Namun, Sulang bahkan tidak membunuhnya semudah itu. Kata-kata yang menghina Chu Xiaobei itu tampaknya masih terngiang di telinga Sulang, membuatnya marah dan ingin membunuh. Semangat kekerasan itu melayang di hati Sulang seperti kabut, dan harus dihilangkan dengan rasa sakit dan jeritan Xuan Dai. Selain itu, demi Xuan Heng, Sulang tidak akan melepaskannya. Angin, guntur, api. Sulang berhenti, dan kekuatan aturan meledak dengan lambaian tangannya, membawa visi aturan yang agung, meliputi Xuan Dai Wuxian dan Xuan Heng Wuxian. Apa? Kekuatan aturan yang mengerikan turun ke tubuhnya, dan Xuan Dai Wuxian tiba-tiba tenggelam dalam kesakitan dan melolong. Dan Xuan Heng Wuxian juga kejang kesakitan, dan tidak bisa menghentikannya. Emas, batu, tanah. Sulang melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan tiga aturan datang lagi. Kekuatan dari ketiga aturan ini, yang satu dengan karakteristik tajam, terus-menerus menekan Ling Chi Xuan Dai, yang satu dengan kekuatan teror yang menekan, menggiling keduanya, dan yang lainnya dengan kekuatan meremas dengan keras. Di bawah kekuatan keenam aturan ini, Wuxian Xuan Dai dan Wuxian Xuan Heng langsung berbeda. Tubuh mereka menjadi rusak dan bengkok, seperti cacat, sangat menyedihkan. Namun, Sulang mengendalikan kekuatan itu agar mereka tidak mudah mati. Namun meski begitu, Sulang masih bingung. Sulang tidak puas dengan menyiksa tubuh Xuan Dai Wuxian dan Xuan Heng Wuxian, tetapi juga menyiksa jiwa mereka. Roh, Yin, Yang. Mata Sulang berkedip dengan cahaya dingin, kemanapun hatinya datang. Aturan spiritual dan aturan Yin dan yang diselimuti dengan ganas ketiga aturan ini adalah aturan yang berhubungan dengan jiwa. Aturan-aturan ini tidak hanya dapat memungkinkan orang yang memahaminya untuk memperkuat kekuatan spiritualnya sendiri, tetapi juga dapat digunakan sebagai musuh. Tentu saja, selain aturan spiritual,
aturan yin dan yang tidak memiliki karakteristik destruktif berupa kehancuran seketika bagi jiwa spiritual. Namun, ketiga aturan ini dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa, yang tidak dapat disangkal. Terutama aturan sistem yin dapat perlahan-lahan menghabiskan jiwa dan menimbulkan rasa sakit yang sangat intens dan berkepanjangan. Aturan sistem yang juga dapat menyebabkan luka bakar pada jiwanya, yang juga sangat menyakitkan. Menggunakan kekuatan ketiga aturan spiritual ini untuk menyiksa orang jauh lebih maju daripada metode Kai Liao untuk menyiksa orang dengan murid peri reinkarnasi. Metode Kai Liao tampak mewah, dan tidak dapat menyebabkan rasa sakit yang paling dalam bagi jiwa manusia. Pada saat ini, Wuxian Xuandai dan Wuxian Xuanheng diselimuti oleh kekuatan ketiga aturan ini, dan tiba-tiba berhenti berteriak. Karena rasa sakit yang lebih hebat datang dari jiwa mereka, membuat otak dan mata mereka kosong. Mereka tidak bisa bergerak, tidak terlihat, dan tidak terbayangkan untuk sesaat, dan hanya bisa secara pasif menahan rasa sakit yang tak berujung. Rasa sakit yang sunyi seperti ini terungkap di mata mereka, dan para prajurit yang selamat merasa ngeri, berdiri terbalik, dan jiwa mereka berserakan. Itu adalah marsial immortal yang kuat, tetapi sangat mengerikan untuk disiksa oleh berbagai aturan saat ini. Saat ini, tiba-tiba ada ledakan udara yang pecah di luar aula. Seseorang datang. Mungkinkah prajurit klan Xuanyu yang mengikuti Xuandai Wuxian? Para prajurit yang selamat menoleh dengan kaku dan melihat keluar aula. Tetua, saya terlambat, mohon maafkan saya. Bersamaan dengan permintaan maaf, saya melihat aliran cahaya semakin dekat. Baik tingkat kuasa Xian atau tingkat Great Sage, satu persatu luar biasa, mengancam, dan agak gembira. Namun, semua prajurit yang selamat melihat mereka dengan rasa kasihan yang dalam di mata mereka. Para prajurit baru ini baru saja mengenai moncongnya, itu benar-benar jamur darah. Apakah ada semut lagi di sini? Kebetulan saja itu menambah kayu bakar dan api untuk menyiksa Wuxian Xuandai dan Wuxian Xuanheng. Sulang tersenyum dingin, melepaskan aula yang dibatasi oleh aturan ruang. Pada saat yang sama, kelompok orang bijak bela diri baru ini juga bergegas ke aula. Segera setelah itu, mereka melihat mayat di mana-mana, prajurit yang masih hidup gemetar, serta lelaki tua Xuandai dan Wuxian Xuanheng yang disiksa oleh kekuatan sejumlah besar aturan. Tetua Agung, ini, apa yang terjadi? Pemimpin Zunxian berhenti karena tidak percaya, dan orang-orang di belakangnya tidak dapat mengerem tepat waktu dan hampir menabrak bola. Kemudian, semua orang tercengang. Sebagai target penangkapan, Chu Xiaobei berdiri dengan tenang di ujung aula, dan di sampingnya berdiri seorang pria tampan dengan seringai. Pria tampan itu benar-benar memanipulasi kekuatan seluruh 9 aturan, menyiksa para tetua Xuandai dan Xuanheng yang sangat kuat di mata mereka. Namun, kedua tetua Xuandai dan Xuanheng membelalakan mata yang menyakitkan, dan sesekali mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Apakah ini mimpi buruk? Ini sangat berbeda dari situasi di mana Chu Xiaobei telah ditangkap dalam imajinasi. Semua prajurit tercengang di sana, dan mulai gemetar. Kelompok orang bijak bela diri baru ini juga menemukan bahwa mereka telah masuk ke gua serigala harimau. Bahkan kedua tetua Wuxian dipenjara dan disiksa, dan kelompok udang kecil mereka bergegas masuk, bukankah mereka mencari kematian? Untuk sesaat, semua orang ingin mengatakan, maaf, pura-pura saja aku tidak ada di sini, dan kemudian pergi tanpa suara. Tetapi, Sulang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aturan ruang diperluas untuk memenjarakan sekelompok orang secara langsung. Kami juga dipenjara, aku tidak bisa bergerak, sudah berakhir. Petik 2. Satu persatu prajurit yang ketakutan menjadi putus asa. Kalian, apakah kalian di sini untuk membantu menangkap Chu Xiaobei? Suara acuh tak acuh Sulang datang, seperti angin dingin yang bertiup dari jurang. Tidak, kami tidak. Pemimpin kuasa Xian segera menyangkal dengan suara gemetar. Hahaha, Sulang mengangkat kepalanya sedikit dan tertawa keras. Haha, hahaha, hahaha. Petik 2. Melihat Sulang tertawa, para petapa bela diri harus menyeringai dan tertawa. Suasananya memalukan dan memalukan, tetapi Anda tidak dapat membuat senyum jika Anda tidak mengikutinya. Orang-orang besar semuanya tertawa. Cobalah dengan dingin. Selain itu, pria besar itu tertawa, menunjukkan bahwa dia dalam suasana hati yang baik, dan mungkin mereka akan membiarkan sekelompok orang yang lewat pergi. Memikirkan hal ini, semua orang masih sedikit bersemangat. Tetapi,
Kalimat Sulang berikutnya membuat mereka seolah-olah jatuh dari surga ke neraka. Kau panik, itu konyol. Mungkinkah kau bisa menggunakan alam kuasi abadi untuk melawan Suandai dan melindungi Chu Xiaobei? Ada sedikit keceriaan di wajah Sulang, dan ada hawa dingin yang dalam di balik keceriaan itu. Dan kata-kata ini, kelompok orang bijak bela diri yang berbicara itu terdiam, dan bahkan lebih putus asa. Bahkan jika kau berbohong, itu tertusuk. Ini bukan masalah rasa malu atau malu, tetapi masalah kematian. Jelas, mengerikan. Tuanku, aku harus mematuhi perintah Suandai. Ketenaran Chu Xiaobei semuanya disebabkan oleh Suandai. Ya, kami dipaksa. Petik 2. Sekelompok Wusheng segera berlutut, seperti Suanheng Wuxian sebelumnya. Konyol, ketika kau masuk tadi, kau sangat senang. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, aku tidak ingin mendengar kecanggihanmu memohon belas kasihan. Terima kasih sudah datang sehingga aku bisa menyiksa Suandai dan Suanheng dengan lebih baik. Kata-kata Sulang bagaikan bisikan dari neraka, membuat orang-orang merasa merinding. Namun, mereka tidak menunggu para ahli bela diri itu memohon belas kasihan. Sulang tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Semua orang melihat tangannya yang sempurna seperti batu giok, tetapi mereka hanya melihat hal yang paling menakutkan. Saat berikutnya, serangkaian aturan yang ganas meledak, dan kekuatan yang mengerikan turun ke Suandai dan Suanheng. Awalnya, Sulang ingin mereka hanya terluka tetapi tidak mati, tetapi sekarang dengan tingkat kekuatan ini, mereka dapat menyiksa mereka sampai mati. Sakit, di bawah rasa sakit yang lebih hebat, Wuxian Suandai dan Wuxian Suanheng berteriak seperti babi pada saat yang sama, yang membuat orang-orang ketakutan. Bersamaan dengan itu, Suandai dan Suanheng menderita semakin banyak luka, dan aura mereka menjadi semakin lemah. Mereka seperti tikus yang terus-menerus digoda dan disiksa oleh kucing, dan mereka akan segera mati. Namun, pada saat ini, tatapan Sulang tertuju pada para ahli bela diri yang baru. Di mata Sulang, orang-orang ini hanyalah tumpukan kayu bakar. Suandai dan Suanheng akan segera mati, nafas kehidupan mereka semakin melemah, tetapi jika mereka dapat mengisi kembali nafas kehidupan, mereka tidak akan mati dengan mudah. Dan kelompok prajurit yang baru tiba ini termasuk dalam klan Suan Yuxian sebagai Suandai Wuxian dan Suanheng Wuxian, dan mereka terhubung oleh darah. Dan mereka yang berlatih adalah Sutra Hati Giok yang mendalam, catatan Yuan Zhen Abadi Giok S, dan Bodi yang memuja seni misterius bulan. Oleh karena itu, nafas kehidupan memiliki kesamaan. Selama mereka diekstraksi, mereka dapat menyembuhkan Suandai Wuxian dan Suanheng Wuxian, dan membuat mereka menderita lebih lama. Metode ini seperti membakar dikotoma dalam, cara menggoreng dengan tergesa-gesa, di bawah ketel, dan kacang-kacangan menangis di dalam ketel. Qi adalah bawahan Suandai, dan Do adalah Suandai dan Suanheng. Aturan kehidupan. Sulang bergumam dingin, kekuatan aturan kehidupan datang dan menyelimuti kelompok prajurit itu. Segera setelah itu, napas pada mereka mulai dilucuti dan membusuk. Apa yang terjadi? Aku lemah, aku sangat lemah. Sepertinya ada sesuatu yang telah diambil, apa-apaan ini? Tidak, aku tidak ingin mati. Petik 2. Napas kehidupan sekelompok prajurit secara bertahap dilucuti, dan tiba-tiba kolektif itu menjadi virtual, dan mereka melangkah semakin jauh di jalan menuju kematian. Napas kehidupan yang dilucuti itu membusuk di bawah operasi Sulang, dan kemudian napas kehidupan yang sama dengan Suandai dan Suanheng diekstraksi. Dua kelompok napas kehidupan yang tidak berwujud itu terpisah dan bergabung ke dalam tubuh Suandai Wuxian dan Suanheng Wuxian. Aku punya kekuatan mental. Apa yang kau posting? Apa yang orang itu lakukan padaku? Lukaku semakin parah dan sembuh lagi. Apa ini? Kenapa dia mau melakukan ini? Bukankah, dia tidak ingin kita mati di sini. Hanya jika kita cukup menderita, barulah kita bisa hidup bahagia. Tidak. Ini menyakitkan, rasa sakitnya lebih jelas, Petik 2. Wuxian Suandai dan Wuxian Suanheng terkejut senang pada awalnya, tetapi setelah menebak tujuan Sulang, mereka tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam gua es, menangis putus asa. Mereka tidak dapat berpikir bahwa menargetkan keturunan ras mereka sendiri akan menyebabkan bencana besar bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya harus mati, tetapi mereka juga harus mati perlahan dengan cara yang paling menyakitkan.
Kelompok prajurit yang baru tiba itu ditarik oleh Su Lang dari sebagian besar aura kehidupan, dan mereka tetap di tanah, perlahan-lahan kehilangan napas. Tetapi Suandai Wuxian dan Suan Heng Wuxian berteriak semakin keras. Su Lang mendengarkan dengan sangat leluasa dan tidak dapat menahan senyum. Dan pemandangan ini juga jatuh ke mata sekelompok prajurit yang masih hidup. Ya Tuhan, penyiksaan saja tidak cukup. Kita harus menggunakan cara-cara aneh untuk meneruskan hidupnya bersama bawahannya, dan membuatnya semakin menderita. Pria ini sangat kejam. Petik 2. Petik 2. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa menggigil dan terguncang. Beberapa dari mereka menatap Su Lang dengan gemetar, hanya untuk merasa bahwa dia adalah iblis, setan. Mereka benar, Su Lang adalah iblis mereka. Tetapi pada saat yang sama, Su Lang juga adalah malaikat Chu Xiaobei. Melihat para pelaku yang telah menindasnya, menyalahgunakan reputasinya dan ingin menangkapnya, melolong dengan sangat menyakitkan, Chu Xiaobei tidak tahan. Karena mereka pantas mendapatkannya. Jika bukan karena Su Lang, aku akan selalu hidup dalam bayang-bayang mereka, bahkan jika aku melarikan diri. Aku akan tetap ketakutan dan gelisah sepanjang hari. Kecuali dia menerobos Wuxian, berkultivasi selama beberapa juta tahun, dan berkultivasi ke tingkat yang lebih kuat dari Suandai, dia dapat kembali untuk membalas dendam kepada para pendosa yang menjijikkan ini. Namun sebelum saat itu, klan abadi Suanyu telah dimusnahkan, dan aku selalu dijebak sebagai penyebab pemusnahan itu. Saat Chu Xiaobei berpikir, tatapan ke arah Suandai dan Suan Heng menjadi semakin dingin. Saat ini, aliran cahaya terbang keluar. Ada orang lagi. Mungkinkah klan Suanyu yang datang untuk menangkap Chu Xiaobei lagi? Petik 2. Ini benar-benar. Para prajurit yang selamat menoleh lagi dengan leher kaku mereka dan melihat keluar aula, dengan rasa kasihan dan penyesalan yang kompleks dalam ekspresi mereka. Bagaimana orang-orang dari klan abadi Suanyu ini bisa menyerahkan orang-orang seperti ini satu demi satu? Tentu saja, Su Lang dan Chu Xiaobei juga menemukan pengunjung itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Suandai, kamu tidak bisa menangkap Chu Xiaobei. Dengan teriakan mendesak, puluhan pita cahaya bergegas mendekat. Kepalanya adalah seorang lelaki tua berwajah hitam dengan rambut layu, sosok reyot, dan kerutan dalam di wajahnya, seperti petani yang jujur. Tetapi orang ini memancarkan napas 6 kesengsaraan bela diri abadi. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah patriark klan Suanyu Wuxian yang disebutkan oleh Chu Xiaobei, Suanyu Wuxian. Di belakang Suanyu Wuxian, sekelompok Zunxian dan Wu Sheng mengikuti, juga tampak cemas dan marah. Karena aturan ruang angkasa Su Lang memenjarakan kekuatan dan kekuatan spiritual tidak dapat menembus, semua orang mengira bahwa sesuatu yang kejam dan tidak manusiawi sedang terjadi di aula, seperti menangkap Chu Xiaobei dan menyiksa. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di aula dengan jelas, mereka tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan bahkan rahang mereka ternganga. Apa yang kulihat? Mengapa ada mayat di bumi? Chu Xiaobei berdiri di samping, dengan seorang pria tampan di sampingnya. Penatua Suandai dan Penatua Suan Heng sedang disiksa, dan mereka tidak akan mati, sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja. Bawahan Suandai Wuxian ini jelas tidak terluka, tetapi satu persatu sekarat, dan akan segera mati. Siapa yang melakukan semua ini? Apakah pria yang berdiri di sebelah Chu Xiaobei? Matanya menakutkan. Petik 2. Petik 2. Suanyu Wuxian dan yang lainnya melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari yang mereka harapkan, dan gelombang badai segera muncul di hati mereka, yang tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Sepertinya kamu tidak di sini untuk merepotkan Chu Xiaobei. Su Lang tersenyum tipis dan menatap Wuxian berwajah hitam yang tampak seperti petani tua. Kamu adalah patriark klan Suanyu, Suanyu Wuxian, kan? Tepat sekali. Wuxian Suanyu menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat dengan ekspresi serius. Terima kasih telah melindungi generasi muda klanku. Oh, kupikir kau akan memintaku melepaskan Suandai dan Suan Heng terlebih dahulu. Su Lang tersenyum, dengan sedikit nada main-main di sudut mulutnya. Kalau begitu, Ketua Suanyu, apakah kau akan memintaku melepaskan mereka? Ini, Suanyu Wuxian ragu-ragu, tetapi segera ekspresinya mengembun, meskipun mereka berdua adalah satu-satunya dari 5 seni bela diri di klan kita. Namun, mereka adalah pendosa sejati klan Suanyu Wuxian. Jika bukan karena 2 orang picik ini, Kaisar Cheng dari klan kita tidak akan pernah dalam bahaya lagi. Pada saat ini, Xiaobei diprovokasi oleh mereka untuk kembali ke klan abadi Suanyu,
berita itu pasti akan jatuh ke telinga klan Kaisar Loyou, dan masalah yang lebih besar akan menyusul. Sulit bagi saya untuk membiarkan Xiao Bei keluar, tetapi hari ini, sayangnya, harapan Kaisar klan saya. Keduanya benar-benar pantas mendapatkan dosa mereka pantas mati. Setelah jeda, Wuxian Xuanyu melanjutkan, tolong berikan kepada saya, Yang Mulia, sehingga saya dapat memperbaikinya di tempat dan membersihkan pintu. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan Sulang tiba-tiba mereda, dan tatapannya ke arah Xuan Yue juga hormat. Xuanyu Wuxian ini tidak hanya memiliki pikiran yang kuat, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi juga memiliki keberanian yang besar, visi jangka panjang, dan kebenaran. Dia adalah orang yang sangat baik meskipun Sulang juga tahu bahwa Xuanyu Wuxian memiliki kemungkinan untuk berimajinasi dan berkonspirasi. Namun, dia masih sedikit percaya diri dengan visinya sendiri tentang orang-orang. Selain itu, meskipun itu salah, Xuanyu Wuxian hanyalah seorang Wuxian tingkat 6. Jika dia menelan beberapa klon, dia dapat menggantungnya tanpa khawatir akan memalingkan wajahnya. Saya berterima kasih atas pembebasan Chu Xiaobei dari Patriark Xuanyu. Karena Patriark Xuanyu ingin membersihkan pintu secara pribadi dan masuk akal, saya harus menyerahkan kedua orang ini kepada Anda. Sulang tersenyum tipis dan berkata, tetapi, jika saya tidak membunuh keduanya dengan tangan saya sendiri, sesak di hati saya mungkin sulit dihilangkan. Sulang tidak akan menyerahkan kedua Wuxian ini kepada Xuanyu Wuxian untuk dibunuh. Lagi pula, dengan fungsi perampasan sempurna, membunuh mereka dapat memperoleh semua kekayaan dan semangat seni bela diri mereka. Tetapi, Xuan Yue Wuxian ragu-ragu, tetapi berhenti berbicara. Tidak apa-apa, Patriark Xuanyu. Sulang tersenyum, sebenarnya, akulah yang membunuh. Itu juga membersihkan diri. Apa? Xuanyu Wuxian terkejut, lalu tiba-tiba menyadari, ternyata kalian sudah menjadi penganut Tao. Matanya beralih antara Sulang dan Chu Xiaobei. Dia tidak menyangka hubungan antara keduanya begitu dekat. Para prajurit di belakangnya juga terkejut dari telinga ke telinga. Chu Xiaobei menggigit bibirnya, merasa sedikit bingung. Dia menatap Sulang dengan tajam, dan berkata, pergi kau, dasar mesum besar. Namun, entah mengapa, tidak ada keinginan untuk membantah. Jadi, biarkan aku membunuhnya. Sulang tersenyum, aku tidak akan menyiksa mereka lagi, aku akan memberi mereka waktu yang baik. Bagaimanapun, kepala keluarga telah melakukannya, dan Sulang malu untuk terus menyiksa Xuan Heng dan Xuan Dai. Sambil tersenyum, Sulang melambaikan tangannya dengan lembut. Wuxian Xuan Dai dan Wuxian Xuan Heng yang setengah mati tiba-tiba membubarkan kekuatan aturan. Pada saat ini, mereka telah dilempar seperti boneka compang camping, tidak hanya tidak memiliki tempat yang baik di tubuh mereka, tetapi bahkan jiwa mereka disiksa hingga berkeping-keping. Dan nafas kehidupan di dalam diri mereka telah sangat lemah. Jika Anda ingin mengobatinya, saya khawatir itu akan menghabiskan biaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, tidak ada yang akan membantu mereka. Xiao You, bunuh mereka. Sulang mengeluarkan pedang Yutian dan melemparkannya langsung. Oh, Tuan, Anda akhirnya membiarkan saya keluar. Haha, apakah Anda harus memenggal seseorang segera setelah Anda keluar? Oke ya, lihat saya memenggal kepalanya dengan pedang. Swiss, dibacok sampai mati, senang. Petik 2 petik 2. Sementara mulut Xiao You menyemprotkan aliran kesedihan yang terus-menerus, dia dengan bersih memenggal kepala Xuan Dai dan Xuan Heng. Ding, kamu mendapatkan jiwa Wuxian tingkat dasar asterisk 1, pemandu ruang, kristal peri biasa asterisk 1, giok peri tingkat menengah asterisk 9.563.256, giok peri tingkat rendah asterisk 88.856.888, giok spiritual terbaik asterisk 3.255.646. Material pemurnian suci. Ding, tanda seru. Kamu mendapatkan jiwa Wuxian tingkat menengah asterisk 1, daya tarik ruang, kristal abadi biasa asterisk 1, pedang langit es abadi dasar asterisk 1, giok abadi tingkat tinggi asterisk 6.842.232, giok abadi tingkat menengah asterisk 4.668.258, giok abadi tingkat rendah asterisk 72.556.568. Material pemurnian tingkat peri, material pemurnian tingkat suci. Dua perintah sistem muncul,
yang menunjukkan bahwa Xuan Dai Wuxian dan Xuan Heng Wuxian telah benar-benar mati. Melihat pemandangan ini, Wuxian Xuanyu menghela nafas pelan. Xuan Dai dan Xuan Heng selalu menghadapinya, dan bahkan menyebabkan bencana besar, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah dewa bela diri dari klan Xuanyu. Bawahan Xuanyu, serta para prajurit yang masih hidup yang berdiri di aula, dengan gemuruh dan tercengang satu persatu, melihat dua mayat Wuxian, otak mereka kosong. Itu Wuxian, monster super tua yang bisa hidup jutaan tahun. Ternyata seperti ayam kecil, dipenggal oleh pedang, dan langsung jatuh. Ini adalah senjata peri Xuan Dai, pedang Bingtian, yang dikembalikan kepada kepala Xuanyu. Sulang mengambil pedang Bingtian dari ruang penyimpanan dan mengembalikannya ke Xuanyu Wuxian. Oke, Xuan Yue Wuxian mengambil alih pedang Bingtian dengan ekspresi rumit, tetapi tidak menyebutkan Xuan Dai dan kekayaan Xuan Heng lainnya. Apa yang direncanakan Patriark Xuanyu selanjutnya? Sulang bertanya dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, ekspresi Xuanyu Wuxian tampak muram. Selanjutnya, tolong bawa Chu Xiaobei pergi, dan aku akan memimpin klan Xuanyu dan klan Liu Daoxian untuk melanjutkan pertarungan. Untuk mencegah keberadaan Chu Xiaobei bocor, aku akan membawa kembali semua orang dalam lainnya dan mengunci mereka. Sebenarnya, Xuan Yue Wuxian tahu, klan Xuanyu tidak dapat menahan serangan klan Liu Daoxian. Dua Wuxian tewas saat ini, yang benar-benar lebih buruk. Bencana genosida ada di depan mata Anda. Namun Xuanyu Wuxian juga siap secara mental untuk ini. Sejak awal ketika dia memutuskan untuk melepaskan Chu Xiaobei, dia menduga bahwa klan Xuanyu Xian mungkin akan hancur. Namun, demi klan peri Xuanyu untuk mencapai harapan kaisar, dia tetap membuat pilihan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia masih bersikeras pada aspirasi awalnya, untuk mempertahankan Chu Xiaobei, sehingga kejeniusan tak tertandingi dari klan abadi Xuanyu ini dapat tumbuh di lingkungan yang aman untuk menjadi seorang kaisar. Kemunculan Sulang meredakan kekhawatirannya sebelumnya. Dengan Sulang melindungi Chu Xiaobei, keselamatannya telah meningkat pesat. Patriark Xuanyu, Sulang berkata sedikit, tidakkah Anda berpikir untuk membunuh klan abadi Enam Dao dan menyerang balik klan Kaisar Loyou? Yang Mulia berkata dan tertawa. Klan abadi Xuanyu hanyalah klan abadi biasa yang kecil, dan masih lemah untuk melawan klan abadi Enam Dao, apalagi menyerang balik klan Kaisar. Xuan Yue Wuxian tersenyum pahit, memberontak terhadap klan kekaisaran dengan kekuatan klan kecil sama saja dengan memukul batu dengan kerikil dan menggunakan lengan orang yang berdoa sebagai kereta. Bagaimana mungkin berhasil? Siapa bilang tidak bisa berhasil? Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan menepuk kepala Chu Xiaobei di sebelahnya. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah mengatakan bahwa aku akan membasmi 6 dewa abadi untuk Xiaobei, dan memberikannya kepadanya sebagai hadiah dari kota Kaisar Loyou. Chu Xiaobei tersipu dan ingin menangkap kaki Sulang dan menggigitnya, tetapi dia masih menahannya. Tetapi Xuanyu Wuxian dan yang lainnya, serta para prajurit yang masih hidup, terkejut lagi. Tianle, membasmi klan abadi Enam Dao saja sudah tidak terpikirkan. Kamu benar-benar ingin menyerahkan kota Kaisar Loyou sebagai hadiah untuk Daolu. Itu kota Kaisar, jumlah marsial immortal di dalamnya sendiri lebih dari 10 kali lipat dari klan abadi. Xuanyu. Terlebih lagi, Kaisar Wu masih duduk di kota kekaisaran. Kecuali mereka berdua berada di level kaisar, tidak peduli berapa banyak Wuxian yang ada, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan Kaisar Wu. Meskipun pemuda yang berbicara itu kuat, dia bisa membunuh Xuan Dai dan Xuan Heng. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang Wuxian. Di ranah Wuxian, dia berani menantang Kaisar Wu, dan ingin mengalahkan Kaisar Loyou. Sungguh arogansi ini, gila banget. Adegan itu sunyi, Wuxian Xuanyu menatap dan membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Sulang bertanya dengan senyum tipis, Patriark Xuanyu mengira aku tidak memiliki kekuatan itu. Ini, Xuan Yue Wuxian tidak bodoh, dan segera pulih dari keterkejutannya. Yang Mulia bukan orang gila, berani mengatakan hal seperti itu, apakah itu benar-benar yakin? Sulang tersenyum dan bertanya lagi, apakah kepala klan Xuanyu pernah mendengar nama Kaisar Lang? Begitu komentar ini keluar, bawahan Xuan Yue dan para prajurit yang masih hidup semuanya tercengang, jelas mereka belum pernah mendengar nama Kaisar Lang. Lang, Master Landi, Xuanyu Wuxian awalnya menunjukkan keraguan, lalu matanya berbinar, Yang Mulia berkata, tetapi dari pecahan daratan, siapa yang menduduki tanah selatan? Yang Mulia berkata,
Apakah Lord Langdi bersedia membantu saya klan abadi Suanyu, dan yang mulia adalah pelopor Lord Langdi. Hal sebesar itu terjadi di selatan, dan istana Honglian, Bai Yue, dan Wudi secara pribadi mengirim orang untuk menyelidiki. Informasi sulang telah lama beredar di benua Changlan tingkat tinggi. Sebagai eselon kedua benua Changlan, pemimpin klan abadi, sistem intelijen Suanyu Wuxian tidak sia-sia. Dia akan menyelidiki dengan saksama peristiwa besar di dunia. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa seorang Wudi bernama Langdi muncul di gurun selatan. Namun, dia juga tidak terlalu memperhatikan, pertama karena klan Suanyuxian dipertaruhkan, dan kedua karena tanah selatan agak jauh dari klan Suanyuxian. Klan Peri Suanyu, tetapi di bagian utara tengah daratan, hampir mustahil untuk bersinggungan dengan Kaisar Lang Selatan. Namun, dia tidak pernah menduganya, utusan legendaris Kaisar Lang benar-benar akan berdiri di depannya 1 atau 2 hari setelah dia menanyakan berita itu. Ini benar-benar mengejutkan dan menggemparkan.